Di daerah Tulungagung, Rejo Tangan, terdapat sebuah rumah yang pemiliknya merasa ketakutan karena mengalami berbagai gangguan gaib. Pemilik rumah sering melihat penampakan serta mendengar tawa seorang wanita yang menyeramkan. Suatu ketika, saat sang ibu sedang sakit, anaknya ketakutan karena melihat wajah ibunya berubah menjadi sosok yang menakutkan. Dan yang lebih mengejutkan, putrinya yang sedang mengandung tiba-tiba kehilangan janin di dalam kandungannya secara misterius. Malam ini, Gus Samsudin Jadab bersama tim Nuswantoro diundang untuk melakukan ruqyah di rumah tersebut. Apakah benar gangguan yang dialami keluarga ini disebabkan oleh jin, ataukah ada campur tangan manusia yang mengirimkan gangguan tersebut? Mampukah Gus Samsudin Jadab menaklukkan gangguan di rumah ini? Simak terus perjalanan Gus Samsudin Jadab dalam menguak misteri. Jadi ceritanya itu, ibu ini kemarin kan silaturahmi ke tempat saya, terus cerita kalau tangannya sakit gitu. Selain itu, ini anaknya beliau ini mengalami kejadian yang aneh. Jadi awalnya itu tahu hamil, sudah tahu hamil, terus setelah itu cek ke dokter. Langsung ke bidan, sama bidan langsung disarankan. Kata bidan hamil enggak? Ya, Hamil. Terus itu ke dokter. Kata dokter nggak ada. nggak ada. Tinggal kantongnya. Terus pokoknya setiap wonten kalau ada uang itu pasti ada yang sakit. Jadi buat berobat gitu. Iya, di Wungung juga ada. Jadi di Wungung ini ada Ummu Sapian namanya. Mudah kok cara menghilangkannya. Yang terpenting ketika maghrib itu pintu ditutup, jangan dibuka. Nanti kalau dibuka setelah habis sholat maghrib lah, itu nggak apa-apa. Waktu surup itu ditutup. Ada yang marah kalau diomong, ada yang nggak suka. Pripun Mbak? Nopo? Enggak, Pripun? saya lihat aja. Lihat. Wah, katanya aku mau delok-delokan piye, Mbak? Lihat saya kenapa? Yang dilihat saya apanya? Ya, kalian kesini mau apa? Oh, saya kesini mau anu, Mbak. Mau silaturahmi kesini, Mbak. Enggak, saya mau lihat aja. Apa kamu mampu bereskan di sini? Ya udah, silakan kerja langsung. Saya kan datang cuma melihat. Iya, ya mau gue lihat aja, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai ganggu urusan saya ya, nanti kamu atau saya mati gitu. Allahumma sholli. Diam! Diam! Kemarin itu yang sebelum saya ke padepokannya Gus Samsudin itu, ibu itu malam ketawa-ketawa sendiri. Terus istri saya melihat ibu itu kayak sosok menyeramkan perempuan, tapi mas kan sudah sama bidan dinyatakan hamil, mas. Dinyatakan hamil itu
sama bidan dihitung juga udah 1 bulan lebih hamilnya, tapi sama bidan disuruh untuk USG. Ketika sampai di USG itu dilihat udah tidak ada, janinnya udah kosong. Nah ini tadi yang di depan itu, yang di depan sini itu ada semacam rajahan gitu. Ini barusan di situ ada cahaya cahaya merah di sini barusan. Ya Allah ya Karim. Allah. Ini badannya orang tapi kepalanya seperti anjing. Biasanya makhluk seperti ini suka mengganggu peternakan. Biasanya memang sering mencelakai pemilik rumah, makanya tadi wallahi saya nggak mengada-ngada, makanya Allah Akbar. Itu buat bakar sate. Iya. Nih kelarnya bawa sini. Kelarnya. Ada baskom enggak buat nampung air? Dikecek ya, dikecek, minta ini dikecek dulu pakai garam. Nanti airnya ini buat nyiramin sini. Ya dikecek, paruh nggak apa-apa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah ya Karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله Assalamualaikum. Hati. Assalamualaikum. Ibu. Monggo. Ini yang kayak buat jaranan itu ya? Karnaval. Oh, karnaval. Dikira tinggal jaranan. Alhamdulillah. Alhamdulillah hudan. Hudan ki barokah ya. Rahmate saka Gusti Allah. Al-Fatihah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah mengizinkan saya untuk bisa silaturahmi ke sini. Ini di Tulungagung nggih. Tulungagung, kecamatan apa nih? Kecamatan Rejotangan, kabupaten ini Tulungagung nggih. Nggih. Alhamdulillah. Allah mengizinkan saya untuk datang ke sini. Jadi ceritanya itu ibu ini kemarin kan silaturahmi ke tempat saya, terus cerita kalau tangannya sakit nggih. Belah kiri, belah kanan Bu? Belah kiri. Selain itu ini anaknya beliau ini mengalami kejadian yang aneh, ajaib lah, karena keguguran nggih. Keguguran. Tapi sebelum keguguran itu dokter sudah bilang kalau nggak ada. Sebelum keguguran itu ya. Waktu periksa Sebelum atau sesudah keguguran itu? Sebelumnya ya. Nggih. Monggo jenengan cerita saja dulu. Ibu ya. Cerita Bu, pripun Bu? Sejarah mriki agak sini pemerintah. Tapi sebelumnya ini anu ya, jenengan sudah pernah datang ke pondok dulu ya, tahun 2021 ya. 2002.
Atau 2023? 23 atau 22? 22 ya. Pas yang 22 itu ceritanya kenapa dulu? Mentol besar gitu loh. Bukan getah bening, bukan ya? Bukan apa namanya, penyakit kelenjar getah bening, bukan ya? Pokoknya di leher ada yang mentol gitu aja ya. Terus alhamdulillah hilang. Terus yang kedua? Yang kedua itu digigit Hmm. 3 Kalau menurut saya itu karena ain. Ain itu ujian yang tidak disertakan asma Allah. Kadang-kadang biasanya ini terjadi terhadap orang yang cantik biasanya gitu. Ada orang muji, terus kalau pujian itu tidak menyertakan asma Allah itu bisa menyebabkan penyakit ain. Makanya yang bagus ya pakai cadar. Pakai cadar, atau ya jangan sering-sering selfie lah begitu. Nah, salah satu hal yang bisa mendahului takdir itu kata baginda Rasulullah itu ya ain itu. Ain dan juga hasad itu hampir bersamaan. Hasad itu juga orang yang iri dengki terhadap diri kita. Itu juga bisa menyebabkan penyakit ain. Tapi sekarang sudah menikah ya sama beliau ini ya. Pengantin baru. Baru 4 bulan. Alhamdulillah. Itu ceritanya keguguran itu gimana ceritanya? Cerita keguguran itu gimana ceritanya itu? Pertama kan ke dokter dulu. Pertama hamil dulu. Terus setelah hamil itu kan suruh cek ke dokter gitu. Sama dokternya langsung disuruh USG. Setelah di USG udah Berapa bulan itu? 1 bulan lebih. 1 bulan, baru 1 bulan, lebih seminggu. Jadi sampean itu tahu hamilnya cek ke dokter. Sebelumnya cek sendiri. Terus ke bidan dulu. Habis dari bidan disarankan ke dokter spesialis langsung. Terus Sampai dokter spesialis udah dibilang kalau udah keluar. Janinnya sudah keluar. Tinggal kantong kehamilan. Terus kok bisa tahu itu keguguran gimana? Ada kejadian apa? Belum keguguran apa? Waktu tahu keguguran itu gimana? Ada keluar darah atau kayak gimana itu? Ya, keluar darah, baru keluar darah. Setelah dicek itu baru keluar darah. Jadi awalnya itu tahu hamil. Sudah tahu hamil, terus setelah itu cek ke dokter. Langsung ke bidan, sama bidan langsung disarankan. Kata bidan hamil enggak? Ya hamil. Hamil. Terus itu ke dokter. Kata dokter nggak ada. Enggak ada. Tinggal kantongnya. Terus beberapa hari baru keluar darah itu setelah cek itu. Waktu cek itu langsung keluar. Iya. Terus menurut ibu gimana, Bu? Gimana ceritanya? Mulai dari ibu jatuh, terus anaknya keguguran, terus sampai ngundang saya, sampai saya kesini itu gimana cerita apa saja yang terjadi di rumah ini, gimana gitu? Ada apa di rumah? Ibu jatuh. Jatuh di mana? Jatuhnya itu gimana ceritanya? Pagi, siang, sore? Bangun tidur atau pas mau masak atau apa? Jam berapa itu?
Jam 8. Jenengan lagi apa? ngangkat hasil masakan. Terus aku ngepel. Oh. Kalau bapaknya kemana? Malaysia. Oh, di Malaysia. Sudah izin bapaknya undang saya ke sini. Bapaknya ngelihat gini ya. Halo, Pak. Saya di sini ini. Masnya nggak pengen nyusul ke Malaysia enggak? Belum ada niat. Sementara ini di rumah kegiatannya apa? Tani. Sama ternak Oh, ternak. Ternak apa? kambing. Iya. Ternak kambing, ternak ayam. Ayam ini ya menghasilkan, ayam petelur ini. Ayam petelur itu menghasilkan. Punya 1.000 itu lumayan. Petelur itu loh. Itu lumayan itu. Moga Bu cerita Bu. Gimana ceritanya sampai undang saya ke sini, terus yang di rumah dirasain kayak gimana gitu. Nggak penak piye. Enek perasaan piye? Gelisah. Sering marah ndak? Sering. Siapa yang sering marah? Oh. Gantian. Satu rumah itu kalau marah kayak setiap hari itu pasti ada yang marah. Satu rumah. Masalah apa biasanya? Ya Masalah apa? tidak tahu tiba-tiba gitu. Mangkal-mangkal dewe ngono? Mungkin kayak Sebel-sebel sendiri gitu. mungkin pripun ya. Iya. Jadi kalau di rumah ndak nyaman gitu. Terus ada perasaan yang tiba-tiba mangkel, marah, sebel. Itu salah satu tandanya ada gangguan jin dasim. Jadi ini bukan masalah tentang kita ini halu ngomongin jin itu enggak, tapi di dalam kitab itu diterangkan bahwa ketika di rumah kita tiba-tiba sering marah, rezeki kok habis terus, tapi dapat uang itu selalu saja habis gitu loh, nggak tahu kemana gitu, uang itu selalu habis gitu loh. Nah, kantong bolong lah intinya kayak gitu. Itu tandanya bahwa di rumah itu ada jin dasimnya. Karena jin itu, iblis itu punya pasukan. Jadi yang namanya iblis itu punya pasukan. Pasukan khusus membuat orang males sholat subuh itu ada. Jin yang khusus membuat rumah tangga berantakan itu ada. Jin yang selalu membuat rumah itu sakit-sakitan itu juga ada, gitu. Itu ada. Al-Fatihah. Dek, rumah ini apa sering ada yang sakit gitu. Gantian gitu. Gentenan. Sopo? Cerita apa? Aja aku mau nebak itu. Cerita piye. Sakit itu piye? Cerita Di rumah ini berapa keluarga toh? 4 sama adik. Adik itu Umur berapa adiknya kecil? 12. 12 tahun. Terus ini yang ke? Ini teman saya. Oh, temennya ini. Temen pesilat ah. Iya. Temen ngopi. Cerita Bu. Engko tak Engko tegenti tak ceritani, ndang cerita sik ndang. Piye? Cerita piye? Sing sampe rasane ndek omah iki piye ngono.
sering ada penampakan kayak ada orang jalan gitu hitam. Tanya dulu baru ngomong loh. Mumet aku pecat. Iki jenengin aku kon rawang rek. Enggak masuk kuwi ben aku enggak dikira mengada-ada sampean cerita aku tak jelasno kuwi apa ngono tak critakno. Ibu kan nggak pernah. Paling cengkirik. Tiba-tiba mengkoro gitu. Itu namanya bersinggungan dengan yang gaib-gaib. Berarti kan kita ini sudah punya ini sendiri dalam tubuh kita itu. Ketika ada sesuatu hal yang kira-kira nggak pas itu tubuh kita sudah merespon sendiri. Oh no, wis ngai sinyal lah. Oh no. Orang-orang mengkorok ngono ibuke. Tapi yang jelas kalau dapat uang itu uangnya sering habis. Maksudnya gak iso nyantel nomor enek ngene enek ngono merentek ngono. Terus pokoknya setiap wonten ada uang itu pasti ada yang sakit. Wonten. Jadi buat berobat gitu. Iya. Ya karo amalan sing tak ijazahna awakmu ki amalno. Iki jenenge asma kurung itu. Jadi surat At-Taubah ayat 128 129. Namanya asma payung rasul itu. Asma payung rasul itu asma untuk timbulan, untuk pagaran lah begitu. Jadi bunyinya itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu minimal dibaca 7 kali. Subuh dibaca 7 kali. Maghrib, habis sholat maghrib dibaca 7 kali. Itu juga salah satu amalan kesukaan saya itu. Surat At-Taubah ayat 128 129. Biasanya sampean ngelihat penampakan itu dari mana? Lagi apa sampean biasanya ngerasa kayak gitu? Pas lagi masak atau pas lagi kamar mandi? Bentuknya kayak apa? Al-Fatihah. Iya, di Wuwung juga ada. Jadi di Wuwung ini ada Ummu Sapian namanya. Ummu Sapian. Mudah kok cara menghilangkannya. Yang terpenting ketika maghrib itu pintu ditutup, jangan dibuka. Nanti kalau dibuka setelah habis sholat maghrib lah, itu nggak apa-apa. Waktu surup itu ditutup. Ada yang marah kalau diomong, ada yang nggak suka. Nggak apa-apa tapi. Al-Fatihah. Nggih, untuk Bapak Ibu semuanya, salah satu cara untuk menanggulangi gangguan jin dasim yang membuat keluarga kita sering sakit-sakitan, di rumah ndak betah, uang selalu habis, kita sering bertengkar, mudah mangkel, atau mungkin sering ada penampakan, tiba-tiba ada bau kayak bau ayam kebakar, kayak tiba-tiba bau amis, anyir, atau bau kayak kembang telon itu tandanya ada gangguan jin dasimnya. Itu salah satu untuk menghilangkannya itu, satu, jangan menggantung pakaian. Menggantung pakaian itu juga
menjadi salah satu tempatnya jin dasim. Kedua, jangan terlalu lama di kamar mandi. Saya pernah diundang di Malang itu, pemiliknya sering pusing, perempuan sering pusing, sering sesak dadanya. Ternyata di rumahnya itu pakaiannya digantung gitu. Menggantung pakaian itu juga nggak bagus. Terus yang ketiga juga, ini juga paling penting juga, setiap masuk rumah itu baca assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Terus baca surat Al-Ikhlas 3 kali setiap kita mau keluar masuk rumah itu, baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Insya Allah selain rezeki nanti bisa ngumpul, gak gampang sakit, di rumah juga jenak. Kalau di rumah jenak, berarti bahagia itu nanti rezeki juga datang sendiri. Nah, salah satu supaya kita banyak rezeki, banyak uang itu, salah satu amalan yang paling bagus, setiap keluar masuk rumah baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Pokoknya kita mau keluar, baca dulu surat Al-Ikhlas 3 kali gitu. Al-Fatihah. Ada yang masuk tapi sepertinya nggak apa-apa, santai aja. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun, Mbak? Napa? Enggak, Pripun? saya lihat aja. Lihat. Wah, katanya aku mau delok-delokan piye, Mbak? Monggo jenengan penting maringi saran, maringi mawon mboten napa-napa. Santai mawon, Mbak. Panjenengan saking pundi? Aduh, apa iki? Aduh, nggih, pripun? Sampean dari mana? Di sini. Lihat saya kenapa? Yang dilihat saya apanya? Ya, kalian kesini mau apa? Oh, saya kesini mau Mbak. Mau silaturahmi kesini, Mbak. Kenapa? Sampean tidak suka kalau saya kesini? Ya, saya mau lihat aja. Oh, lihat. Apa yang kamu? Nggak apa-apa lihat. Tapi jangan ganggu. Enggak. Kalau ngelihat jangan ganggu. Ada orang kok. Terus mau apa kesini? Mau apa kesini? Ya kan tadi saya sudah bilang, saya kesini mau silaturahmi. Saya kesini kan hanya untuk silaturahmi. Kenapa? Mau adu ilmu sama saya? Enggak. Atau mau nantang saya berantem? Enggak, saya mau lihat aja. Apa kamu mampu bereskan di sini? Oh, maksud saya gini, kalau mau ngajak ribut ya jangan di sini, di tempat orang kan tidak bagus. Ajak saya ketemu di mana, di hutan kayak gitu, atau di kuburan gitu, gitu ya. Ada santetan juga kena gitu. Kalau santetnya balik nih, dewi ya Ben. Saya tidak hebat. Emang kalau mau nyoba ke saya tidak apa-apa ya Mas ya. Enggak. Itu. Saya mau lihat aja kemampuan kamu sanggup tak di sini, gitu aja. Ya kalau saya itu tidak sanggup, yang sanggup itu hanya Allah. Kan saya kesini cuma silaturahmi aja. Tapi kalau mau coba-coba ya tidak apa-apa, gitu loh maksud saya. Sama dalamnya pun di Dekat sini. wah, gila. Nanti takut saya bikin fitnah gitu loh. Kenapa nggak suka saya kesini? Nah, aku tadi lihat rame pasukan banyak datang ke sini mau apa, makanya saya ke sini. Yang biasanya malam-malam sampean kirim ke sini itu tujuannya apa kalau malam? Yang biasanya di atap rumah sini itu.
Enggak kirim itu, Terus cuma mantau. terus yang sampean taruh depan itu apa? Biasanya sampean malam jalan ke depan sini, terus ke depan gerbang itu ngapain? Coba sekarang ke sini. Coba datang ke sini sekarang. Seorang-orangnya, jangan cuman ini saja. Jangan cuman ruhnya aja. Seorangnya dong ke sini dong. Mumpung saya di sini, seru nanti. Bisa buat konten sama saya. Coba datang ke sini. Seorang-orangnya. Jangan cuman ruhnya aja. Seorangnya dong biar seru. Kita tunggu di sini yuk. Atau kita janjian di luar. Gimana? Aku datang. Aku lihat dulu kamu di sini. Kalau kamu mampu bersihkan di sini, aku datang sebagai saudara. Ya kalau saya itu tidak mampu, yang mampu itu hanya Allah. Kamu itu maksudnya mau ngetes saya gitu toh? Bukan. Lihat, saya mau lihat. Saya juga tak mampu. Saya nggak sekali dua kali dites di daerah sini itu. Di daerah Tulungagung nggak sekali dua kali saya dites itu. Nggak usah ngerasa hebat sampai itu. Nggak usah. Kalau punya ilmu itu digunakan untuk hal yang baik. Jangan punya ilmu buat nyakitin orang. Kalau sekarang itu mau tarung sama saya enggak apa-apa loh. Saya seneng-seneng aja. Ya udah, silakan kerja langsung. Saya kan datang cuma melihat. Iya, ya mau nggak lihat aja, enggak apa-apa. Tapi kalau sampai ganggu urusan saya ya nanti kamu atau saya yang mati gitu saja. Ya, siap. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma Diam. sholli Diam. Sudah diam. alaihi wasallim. Allahumma sholli ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa bil husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa bil husna
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu ya Karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Minta mori ada nggak? Mori kecil. Ada mori kecil. Ada di sana, Mas. Coba di tas, Mas. Ada di tas. Yang kecilnya itu. Ada bawa bunganya. Mana bunganya? Tadi bunga di bawah tak? Di kantong plastik hitam. Sama bunga, bawa ambil bunga, kasihkan ke Abah. Oh iya. Aku sama Pak Naman. Karena Pak Naman wajib atuh coba-coba. Di belakang, Is. Di paling belakang. Udah aku simpan tengah-tengah. Hah? Pak Naman di lama. Ada tanggal kecil. Gua korek tak? Ada nggak? Bawa bunganya. Nah, langsung dulu kan tempat ini, aku kita. Dalam pun dulu bukan tempatnya kan kita harus. Kalau empat nih ya. Gak apa-apa jadi
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nah, terus tanahnya sampai gali di sini. Ini. Dibuka tadi. Ini ada cangkulnya nih. Gak apa-apa pakai ini aja nggak apa. Sampai jerok, angkat jerok, angkat. Al-Fatihah. Pelan-pelan aja. Terus usah terlalu dalam dulu. Iya, jangan terlalu dalam dulu. Dikit-dikit aja nih. Dikit-dikit. Gini. Gini. Jangan nanti kami ini. Allah Ambil satu lagi. Kena ini ya, paralon ya. Paralon air ya. Cuma buangan air itu. Nah, iya, nah ke paralon airnya ya. Buat kenapa-napa? Ke paralon airnya, guys. Buangan air hujan itu namanya. Buka satu ini lagi saya, satu paping sini. Awas, nak belakang. Ini tuh bang, dirusak ngarep tuh. Oh pasangnya ya. Ada mori satu lagi. Sambil ambil, langsung ditekan ke sini. Sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat waktu di Jember saya. Di Jember itu ya seperti ini. Ibunya datang, saya gali tanah di samping rumahnya. Waktu proses penggalian seperti ini ya tanah seperti ini. Tapi ketika mau kita buang di sungai,
itu ada semacam kayak Gada. apa Pak Rahmat? Kayak gada gitu. Iya kayak gada Ada gitu. kecil. Karena terkadang gini, dia masih berbentuk non material gitu, seperti angin gitu. Tapi ketika sudah keluar dari tempat itu, apalagi sudah dibawa ke pondok, diselawati gitu, dia wujud dia wujud. Nah ini tadi yang di depan itu, yang di depan sini itu ada semacam rajahan gitu, yang di depan tadi itu sampai anu gitu. Rajahan putih gitu. Rajahan putih. Energinya yang kita rasakan. Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ya karim. Abah sumah pemilik rumah mana? Pas Sampean ibunya coba. Sing ibu sing enggak. Di sini ini saya ngerasain ada ini loh. Ada penampakan, ada energi negatif. Yang saya tahu di sini itu gimana? Di tempat ini di sini. Pernah dapat minyak dari seseorang kasih di sini atau dari mbah siapa itu enggak ditaruh di sini gitu. Apa itu? Kalau sampai nggak pernah dikasih orang untuk menempatkan di sini kan berarti ada yang menempatkan di sini itu. Karena kok ini rasanya pintar loh, nggak beres ya. Coba kapan center mirror ya? Nanti bisa lihat yang di sini. Bukan bulan. Ya kan bulan. Nah, iya maksud saya kok di sini ada penampakannya, ada energi negatifnya di sini itu dari mana gitu. Makanya saya tanya pemilik rumah apakah menempatkan sesuatu di sini dari orang atau kayak gimana gitu. Sampai pernah menempatkan sesuatu di sini enggak? Enggak. Al-Fatihah. Mau aku dikatain saya, tak pikir lah kesurupan, ntar di luar dulu, nanti pas pulang baru dibawa. Sekarang kita fokus di sini. Sekarang kita fokus yang di sini.
Karena yang di sini tadi, yang tadi saya bilang yang saya bilang di atas merah-merah itu loh, yang tadi kita lagi ngobrol, tiba-tiba ada yang duduk nggak suka dengan kedatangan kita tadi loh. Nggak perlu kita bahas siapa ya, kita juga nggak seudon sama orang. Ini takut saya nanti kita ruduh siapa itu enggak. Cuman tadi waktu kita lagi, saya ngomong baik-baik, lagi silaturahmi, itu ada yang duduk terus nggak suka dengan kedatangan saya. Biasanya yang dia punya itu kalau malam datang ke sini gitu loh. Malam itu saya lihat itu tadi yang saya rasain itu dia datang ke atap sini gitu loh. Nah, salah satu tanda rumah itu ada gangguannya yang sering saya lihat, jinnya itu sering mewujud dalam bentuk cicak itu loh, maksud saya. Kayaknya tadi saya pukul itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena juga ya karena ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i. Santri-santri yuk, yuk sama nah santri. Dari sini, santri. Dari sini yuk. Amalan yang sudah diamalkan, dipraktekkan yuk. Biar ada manfaatnya. Siapa lagi? Sini. Kamu sudah dapat ijazah Asma Karomah belum? Belum. Bantu sholawat aja. Yang sudah dapat ijazah Asma Karomah siapa? Jadi saja. Yang lainnya belum. Kamu belum? Kamu belum? Bantu sholawat aja. Ferdi sekarang sini Fer. Sini Fer, maju sini Fer. Yang penting jangan sampai nyerang ke kamu. Niatkan baca Asma Karomah, niat untuk meminta kepada Allah lewat karomahnya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, sama minta untuk gangguan yang ada di tempat ini dihilangkan. Nanti ada gerakan apapun diikuti, jangan dilawan. Tangannya macetkan ke depan. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sekalian semuanya. Ya Saykhosa Kolaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghausas Somadani, Ya Mahmubas Subhani, Ya Muhidi, Aba Muhammadin, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, Agisni, 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 wa amidani fi qada'i hajati wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, saya meminta ibarnya, barokahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta ya Allah, semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam rumah ini,
hilangkanlah ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun kun fayakun kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'u wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Al-Fatihah. Saya minta botol kosong ada Bu, yang ada tutupnya. Botol kosong. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma shalli wa sallim. Terbaca salawat Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jadi di atas itu ada yang ngangkang. Jadi bentuknya itu hitam legam gitu. Kalau saya salah, saya mohon ampun sama Allah. Ngangkang di atap rumah, nggak apa-apa, kontraksi, benturan dengan yang kayak gitu. Yang santri perlu dibenturkan yang kayak gitu, biar nggak hanya yakin, nggak hanya katanya, biar lebih yakin lagi memang gitu. Allahumma shalli wa sallim wa barik Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ya Syekh wa sahibul anbiya kutuba rabbani wa sasamadan. Ya Mahmud Subhan wa Mujadana Subhana wa midani fi qadahajatul ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Taruh di luar tadi, campur di mori tadi. Ya enggak apa-apa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Asma'i wa sifati wa Ini tempat apa? Ini dulu gudang pakan ayam. Berarti ini bekas apa ini? Yang di atas itu dulu buat naruh bekas sak-sak. Kalau kasurnya ini bekas apa ini? Kaannya ini. Tidak apa-apa. Oh, sampean itu ngepainin ayam petelur. Nggih. Sebelumnya ayam petelur. Terus sekarang? Sekarang masih belum ngisi lagi. Kenapa? Jadi ini kok setiap bilang mau ngisi kandang ayam itu pasti ada. Sampean inget nggak tadi? Waktu saya bilang, Kang, sekarang itu usaha yang enak itu ayam telur loh. Wallahi, apa saya tahu kalau sampean ngingu ayam? Nggak tahu saya. Terus pertanyaannya lagi, kenapa sampean setiap mau ngisi ayam kok nggak bisa? Paham nggak? Nggak tahu kan? Yang namanya orang usaha itu, orang suka atau nggak suka pasti ada, gitu, gitu. Tapi jangan sampai karena nggak suka itu terus ngerecokin usaha orang, kan nggak boleh ya Teh ya, nggak boleh.
Kalau memang mungkin baunya atau apa yang kita nggak tahu ya, orang nggak nyaman, ya kita nggak tahu ya. Kadang apa di sini yang ngingu ayam petelur cuma sampai itu apa ada yang lain? Banyak. Banyak ya. Ya sebenarnya banyak. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta botol kosong lagi ada enggak? Botol kosong tadi. Di mobil ada. Jangan yang tadi ya, yang lain ya. Ya, ada satu tadi. Jadi ada 3 Pak Rohman di sini. Kita tidak mengada-ada. Ini hanya pandangan batin saya. Jadi di ujung tadi itu 1 Pak Rohman. Di sana ada yang tadi jalan. Cek gitu. Jinjit tapi jalannya Pak Rohman. Terus di situ tadi ngadep ke saya di ujung sana. Ngadep ke saya 1. Nah di sini ngadep ke saya pas di sini. Malah saya mau tanya di sini apa ada sumur atau apa itu. Siapkan lagi 1 lagi. Tapi kalau ada saya jangan macam-macam. Ya dimasukkan ke botol, buang ke sungai. Ya kalau tadi juga cuma nengok aja bang, yang perlu dia tarik pun tak mau. Tarik sih. Saya posisi di sana, dia jalan cek ke sana Pak Rohman. Sekarang berhenti di sana. Pas berhenti di sana sekarang. Posisinya. Tapi dia sukanya Sekarang hari diamnya di sini bang. Si jalur kursi ini kan. Ini tadi dia di sini ngadep ke saya. Jalan cek 2 makhluk itu, 1 ke sana. Jadi ngejauh malahan. Iya, tadi pun tarik dimasukin ke badan tak mau. Jangan dimasukin ke badan Pak Rohman, masukin botol, buang. Dia kadang-kadang dia ketandan air ini loh Pak Rohman. Di situ, dia tempatnya di situ, di apa di bawahnya itu, berarti dekat air itu. Nah ini apa hubungannya dengan air ya di sini ya? Apa termasuk ganggu peternakan ini ya Pak Rohman? Loh, airnya ini kan ini. Iya, kosong. Air makan ngasih minum ini dari situ juga kan? Iya, dari tandon itu ya. Dari tandon. Ini bukan sudon ya, tapi memang Ini barusan di situ ada cahaya cahaya merah di sini barusan. Nanti ini daun kelor itu dikecek sama garam, nanti disiram-siramkan ke sini. Biar ayamnya juga nggak keganggu kalau memang mau usaha ayam. ini kosong semua, belum di sini. Belum isi lagi. Ya wes sampean kalau nggak perantau ke Malaysia ya ini ngopenin ayam petelur Kang. Oke. Jadi biar ekonominya biar muter gitu. Jadi nanti bapak kerja di sana dapat gaji per bulan, terus bisa buat ini. Biar bisa untuk muter gitu, kan nggak habis-habis melulu. Kenapa? Itu barang.
Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kalian lihat tuh loh, apa namanya? Siapa tahu ketangkap. Itu pakaiannya putih yang berdiri di sana itu loh. Itu ada cahaya putih di sana itu. Kalau saya nganggapnya itu kuntilanak itu. Tapi nggak tahu kalau ketangkap kamera apa enggak ya. Allahumma sholli. Tuh terbang ke sana tuh. Nah, sebelah sana. Tuh. Malah terbangnya ke sana nah. Terbangnya ke sana tuh. Tuh terbangnya ke sana, terbang ke ini. Tuh kelihatan, tuh kelihatan. Nah, terbangnya ke sebelah sana malah. Tuh. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Amit ya Kang. Wis mbok alang-alangi kursi pangkah tak lewati loh. Ini tolong dibawa ke sana. Jangan dibuka. Kalau mau buka takon nyekel dhewe. Buka. Ya Allah ya Karim. Allah. Astagfirullahaladzim. Inallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Badannya orang tapi kepalanya seperti anjing. Biasanya makhluk seperti ini suka mengganggu peternakan biasanya. Ini juga disebut sebagai Ummu Sabian deh. Ada yang nyebut juga Ummu Sabian. Sihirul Amar lah. Kadang-kadang bisa tiba-tiba ayam tuh pada mati gitu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Syiri Allah, dati Allah, wujudi Allah. Lunga-lunga saka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. Hai kau bangsa jin, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, jika engkau tetap berada di tempat ini dengan izin Allah, kamu akan terbakar dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.
Ambilin garam sama kelornya. Garam sama kelor ya. Oh, bawa sini. Astagfirullah. Ini bagaimana caranya supaya beliau ini, makhluk ini pergi dan tidak kembali lagi. Nah, kalau hanya diusir saja biasanya masih kembali. Nah, salah satu cara supaya tidak kembali itu dengan menggunakan kelor dan garam. Jadi kelor dibacakan dulu Al-Fatihah 313, Al-Ikhlasnya 1000 kali, sholawatnya 1000 kali. Terus disiramkan ke tempat yang ada gangguannya seperti ini supaya tidak kembali lagi. Dikasih baskom kasih Air yang betul kebanyakan gitu agak dibuang. Udah seadanya aja. Tadi air hujan tadi loh. Oh, air hujan seadanya bawa ke sini. Hujan yang ditampung tadi. Disiramkan ke sana ya. Yuk kita deketin, tidak apa-apa yuk. Ke sana. pojok. Pojok sana no. Mana Pak Rahman? Airnya mana? Ke sana aja atau dari sini dilempar? Ke sana, kamu ke sana. Allahu Akbar. Astagfirullah. Mak wes di hadapan saya tadi. Kelihatan nggak di kamera teh? Kelihatan, Mbak. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim. Memang makhluk seperti ini biasanya ada yang menggunakan untuk mengganggu peternakan biasanya. Saya sudah 3 kali ini. Dulu ada kandang sapi itu gitu, meninggal terus, meninggoy terus. Sampai akhirnya saya datang, ya saya melihat makhluk yang sama seperti ini. Jadi bentuk badannya itu hampir kayak manusia, cuman di kepalanya itu bentuknya kayak anjing. Itu biasanya memang sering mencelakai pemilik rumah. Makanya tadi wallahi saya nggak mengada-ngada, makanya Allah Akbar. Oh, jeblos sana. Sama-sama mundur, Mas. Mundur, Mas. Maju, maju. Belah kanan, yang belah kanan. Nah, belah kanan sini. Nah, belah sini. Nah. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Sini leleh, kiri sini sayang, kanan sini kanan.
Maju nak, maju nak, maju nak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha. Hai kau bangsa jin yang menutup dengan kalimat la ilaha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jadi gini masalahnya, makhluk seperti ini terkadang bukan hanya mengganggu di peternakan. Kalau seumpamanya ada orang yang dolim menggunakan makhluk seperti ini untuk mengganggu peternakan, masalahnya terkadang ketika peternakannya itu sudah nggak ada, itu juga bisa mengganggu pemilik rumahnya. Makanya tadi disampaikan oleh beliau tadi, entah ini benar atau tidak, pemilik rumahnya ini juga mengalami keguguran. Nah, keguguran ini saya melihatnya itu karena ada gangguan dari Homo sapiens ini tadi. Ada gangguan dijejeki gitu loh bahayanya, sehingga beliau mengalami keguguran. Benar atau tidaknya semuanya saya pasangkan kepada Allah. Kalau salah murni dari saya, kalau benar dari Allah. Jadi mohon maaf kalau ada salahnya. Ini sepengetahuan diri saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Dipayana dari keluarga Ibu Sulis, Desa Panjer, Rejotangan. Saya mengundang Gus Samsudin. Sebelumnya saya pernah melihat penampakan di dalam rumah yang menyerupai ibu saya. Terus yang ada lagi di belakang rumah itu saya pernah melihat sosok bayangan hitam. Sebelumnya kan ibunya sakit, Mas. Ibunya sakit itu udah dibawa ke tukang sangkal putung. Itu sudah 1 minggu lebih tidak ada perubahan. Terus sudah dibawa ke medis. Ke medis juga belum ada perubahan. Terus setiap malam itu ibunya kayak ngigo, Mas. Suka kadang gimana, kayak kemarin itu yang sebelum saya ke padepokannya Gus Samsudin itu, ibu itu malam ketawa-ketawa sendiri. Terus istri saya melihat ibu itu kayak melihat barang yang tidak, yang pernah ya, sosok menyeramkan perempuan, dan Mas juga perempuan itu kayak ada di dalam badan ibu. Makanya saya mengundang Gus Samsudin ke sini untuk pembersihan dan sekalian ingin tahu lah di sini ada apa aja gitu, Mas. Kalau yang tadi kejadian mbaknya itu gimana ceritanya, Mas? Kalau mbaknya itu kan sudah sama bidan dinyatakan hamil, Mas. Dinyatakan hamil itu sama bidan dihitung juga udah 1 bulan lebih hamilnya. Tapi sama bidan disuruh untuk USG. Ketika sampai di USG itu dilihat udah tidak ada, janinnya udah kosong, tinggal kantong kehamilannya aja. Itu kayak sudah terbuka, katanya dokternya itu sudah keluar. Tapi setelah diperiksa baru ada keluar darah, Mas. Sebelumnya enggak. Jadi waktu habis USG itu diperiksa lagi? Oke, sampai di USG 3 kali itu, Mas. Sampai 3 kali? Sampai 3 kali itu kan biasanya katanya dokternya kan janin itu ada yang di atas, ada yang di bawah, Mas. Sampai diperiksa 3 kali itu di dalam USG nggak ada, sama sekali nggak ada. Terus ketika sudah USG itu baru keluar darah banyak, Mas. Setelah dilakukan cek USG yang ketiga kali itu baru keluar darah yang banyak.
Nggih, untuk mbaknya dulu sebelumnya pernah ke Padepokan. Pernah. Sakit apa dulu mbak? Dulu ada benjolan di leher. Oh, di lehernya ada benjolan. Iya. Terus dibawa ke Padepokan. Iya. Terus diapain di sana mbak? Sama apa? Di terapi gitu? Iya, di terapi. Oh, terus sembuh. Iya, alhamdulillah bisa sembuh. Udah lama itu mbak ya? Tahun berapa itu? 2020 ke sana, terus 2023 juga ke sana. Oh, 2003 ke sana lagi. Iya. Itu kenapa mbak ke sana kalau boleh tahu? Itu ada benjolan di bibir. Oh, di bibir ada benjolan. Terus sembuh. Kan itu disuruh operasi katanya. Disuruh operasi. Iya, di rumah sakit. Secara medis harus operasi gitu. Iya, harus operasi. Tapi alhamdulillah dibawa ke pondok itu terus sembuh.